Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa UNESKIAT 6 tahun 2023 dengan DPL Dr. Rini Vidiani SHM HUM. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan berbagai macam tanaman obat beserta manfaat dan bagaimana cara mengolahnya. Let's check it out. Untuk tanaman samping saya ada daun kelor, yaitu yang berfungsi sebagai anti kanker, gangguan penglihatan, penumpukan lemak pada liver atau hati, beri-beri, dermatitis, kulit kering, rambut pecah-pecah, pendarahan gusi, anemia, osteoporosis atau keropposan tulang, dan juga mengatasi gangguan pertumbuhan pada anak stunting. Salah satu contoh pengolahan daun kelor itu dijadikan sebagai teh atau teh bubuk. Nah, cara mengolahnya, ambil 4 hingga 5 daun kelor di bagian pucuk, kemudian cuci daun kelor hingga bersih dari kotor-kotorannya, lalu taruh daun kelor di atas nampan dan biarkan di ruang terbuka. Namun jangan dijemur langsung di bawah sinar matahari karena dapat mengurangi gizinya. Kemudian jika sudah kering, tumbuk daun kelor lalu simpan di wadah yang tempatnya sejuk. Untuk mengolahnya menjadi teh, ambil 1 hingga 2 sendok teh bubuk daun kelor, tuang ke air panas. Anda bisa menambahkan gula atau madu untuk menciptakan rasa manis dari daun kelor tersebut. Untuk tanaman samping saya itu ada daun katuk. Daun katuk ini berfungsi untuk meningkatkan produksi ASI, mengurangi resiko anemia, mengurangi resiko kanker, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan kesehatan tulang dan gigi. Untuk mengolah teh daun katuk dengan cara ambil daun katuk 3-4 lembar, lalu cuci daun katuk, kemudian daun katuk direbus dengan air 250 ml, kemudian rebus hingga mendidih, lalu buang ampas daun katuk tersebut dan airnya dituang ke dalam gelas. Lalu Anda bisa menambahkan madu atau lemon untuk menciptakan rasa teh daun katuk yang lebih bervariasi. Tanaman selanjutnya adalah jahe. Manfaat dari jahe adalah mencegah peradangan atau antiinflamasi, sebagai antioksidan, mengurangi mual, dan meredakan gangguan pencernaan. Salah satu cara mengolahnya untuk mengurangi mual adalah dengan mencuci bersih 1 gelas jahe, kemudian diparut. Selanjutnya kita dapat mencampurkannya dengan 1 sendok air hangat, lalu 1 sendok madu, lalu campuran itu kita peras dan air perasan itu bisa kita konsumsi untuk meredakan mual. Di sebelah kanan saya terdapat tanaman obat yaitu sirih merah. Sirih merah sendiri pada bagian daunnya dapat digunakan sebagai untuk menyembuhkan diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, menurunkan kolesterol, mencegah stroke, asam urat, tekanan darah tinggi atau hipertensi, radang liver, radang prostat, radang mata, keputihan, mah, kelelahan, nyeri sendi, dan memperhalus kulit. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengolah daun sirih merah untuk dijadikan obat. Salah satu cara mengolahnya adalah dengan membuat rebusan sirih merah. Langkah pertama, siapkan daun sirih merah dan cuci hingga bersih. Langkah yang kedua, rebus daun sirih merah dengan 4 gelas air atau setara dengan 800 ml air sampai mendidih dan sampai tersisa 2 gelas. Kemudian saring. Langkah ketiga, ramuan ini digunakan untuk 2 hari dan diminum selagi hangat 2 kali sehari dengan dosis setengah gelas sekali minum. Untuk ramuan ini sendiri dapat ditambah dengan 2 sendok madu untuk menambah cita rasa manis. Di sebelah kiri saya terdapat tanaman pandan. Tanaman pandan sendiri dapat digunakan untuk obat diabetes mellitus, antioksidan, anti kanker, dan membunuh bakteri, virus, dan jamur atau antimikroba, serta dapat digunakan untuk mengatur kadar gula dalam tubuh. Sebelah kanan saya terdapat tanaman sambung nyawa. Adapun manfaat dari sambung nyawa itu sendiri, yang pertama sebagai pengobatan tekanan darah tinggi, mengobati kanker, dan menyembuhkan penyakit ginjal. Cara mengolah jamu sambung nyawa. Yang pertama, siapkan 10 lembar daun sambung nyawa yang telah dibersihkan. Kedua, rebus 2 gelas air daun sambung nyawa, lalu tunggu hingga mendidih. Saring air rebusannya dan jamu sambung nyawa siap dikonsumsi. Di sebelah kiri saya ada tanaman lavender. Tanaman lavender bermanfaat untuk menurunkan risiko sulit tidur atau insomnia, menghambat pertumbuhan bakteri penyebab penyakit, menghambat pertumbuhan jamur, mengurangi perut kembung, sebagai obat penenang, antidepresan, efektif untuk luka bakar dan gigitan serangga. Menghirup aroma bunga lavender sudah dapat memberikan manfaat yang besar bagi tubuh kita. Mengolah bunga lavender menjadi teh dapat memberikan manfaat 2 kali lipat karena menghirup aromanya dan mendapatkan komponen obat dari tanaman dengan meminumnya. Cara membuatnya cukup sederhana, yaitu dengan mencampur sebanyak 250 ml air dengan setengah sendok teh bunga lavender, kemudian diamkan selama beberapa menit. Setelah itu, teh dari bunga lavender siap untuk dikonsumsi. Binahong bermanfaat untuk menyembuhkan diabetes, disentri, mah, asam urat, ambeien, menyembuhkan luka, sesak nafas, batuk, patah tulang, menambahkan stamina, dan dapat menyembuhkan jerawat. Bagian binahong yang dapat digunakan adalah akar, batang, daun, bunga, dan juga umbi. Umbi binahong dapat diolah dengan cara direbus, sementara daun dan batangnya dapat ditumbuk halus untuk
gatal, memar, rematik, pegal linu, dan juga nyeri urat. Daun binahong yang juga dapat diolah menjadi air rebusan. Caranya yaitu ambil sebanyak 9 sampai 11 lembar daun binahong yang tidak terlalu muda maupun terlalu tua, lalu dicuci hingga bersih. Kemudian rebus dengan 2 gelas air mendidih, tunggu hingga air rebusan berkurang menjadi sekitar 1 gelas. Kemudian air rebusan daun binahong dapat dikonsumsi selama 2 kali sehari. Nama saya itu daun mint. Daun mint memiliki manfaat seperti memperbaiki dan memperkuat jaringan kulit, dan biasanya mengurangi iritasi usus, kaya akan vitamin dan mineral, dan membantu mencegah infeksi sinus, pilek, dan penyakit pernapasan lainnya. Salah satu contoh pengolahan pada daun mint yaitu dijadikan teh manis dengan daun mint. Cara membuatnya yaitu yang langkah pertama, seduh teh ke dalam air mendidih dan biarkan rendam selama 10 menit. Yang kedua, tuang teh yang sudah diseduh ke dalam teko saji. Yang ketiga, tambahkan gula dan lemon dan aduk menggunakan daun mint. Yang keempat, saat gula larut, masukkan daun mint ke dalam teko dan tambahkan 2 air gelas. Yang kelima, dinginkan sampai benar-benar dingin. Selanjutnya, seledri sebagai tanaman obat, yaitu menurunkan tekanan darah. Yang kedua, menurunkan kolesterol. Yang ketiga, mencegah obesitas atau anti-obesitas. Yang terakhir yaitu pencegahan asam urat. Berikutnya salah satu cara mengolah seledri, yaitu bisa jadikan minuman jus seledri. Jus seledri sendiri juga baik untuk mendapatkan manfaat dari daun seledri untuk mengobati asam urat. Cara membuatnya yaitu cukup mudah. Cukup memotong beberapa bagian kecil daun seledri, lalu masukkan ke dalam blender, kemudian tambahkan air dengan perasan lemon dan es batu. Setelah itu di blender dan disajikan di gelas yang sudah tersedia. Di samping kanan saya ada tanaman rosella merah yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri penyebab penyakit atau antibakteri, mencegah peradangan atau antiinflamasi, mencegah dan menghambat pertumbuhan sel kanker atau anti-mutagenik. Salah satu cara pengolahan tanaman rosella sebagai tanaman obat yaitu dengan cara dididihkan lalu ditiriskan. Setelah ditiriskan, angkat dan tuangkan ke dalam gelas. Lalu selanjutnya tambahkan sedikit gula atau madu sesuai selera. Di samping kanan saya terdapat tanaman obat kumis kucing yang fungsinya untuk melancarkan air seni dan kencing batu, menurunkan tekanan darah, serta melindungi ginjal dari kerusakan. Cara mengolah daun kumis kucing cukup mudah sebagai tanaman obat. Langkah pertama, siapkan daun kumis kucing sebanyak 5 lembar dan rebus dengan menggunakan 3 gelas air. Lalu tunggu sampai dingin, lalu siap untuk diminum. Tanaman di samping saya adalah tanaman lidah buaya. Tanaman lidah buaya sendiri memiliki manfaat untuk mencegah peradangan, menghambat pertumbuhan jamur, menghambat pertumbuhan bakteri, menurunkan kadar gula dalam darah bagi penderita diabetes, mengontrol tekanan darah, dan menstimulasi kekebalan tubuh terhadap kanker. Tanaman lidah buaya memiliki manfaat untuk obat penyakit diabetes mellitus. Untuk cara mengolahnya sendiri yaitu siapkan 1 kelopak lidah buaya berukuran besar dan air garam. Kemudian kupas lidah buaya dari kulit dan durinya. Lalu rendam daging lidah buaya tersebut ke dalam air garam selama 30 menit. Setelah itu, bilas daging lidah buaya tersebut di bawah air mengalir. Lalu rebus lidah buaya tersebut dengan menggunakan 3 gelas air sampai mendidih. Lalu dinginkan. Untuk hasil yang maksimal, minum racikan tersebut sebanyak 2-3 kali sehari. Tanaman kunyit memiliki manfaat sebagai berikut, yaitu sebagai menghambat radikal bebas, menghambat pertumbuhan bakteri, mencegah peradangan, mengatur kadar gula dalam darah, dan mengurangi resiko kanker. Untuk memanfaatkan kunyit sebagai obat herbal, bisa dimanfaatkan dengan menggunakan rimpang, sarinya, atau air rebusannya. Salah satu cara mengkonsumsinya yaitu bisa dengan menggunakan air rebusannya. Yang pertama yang perlu disiapkan adalah kunyit parut. Kemudian rebus air mendidih sebanyak 4 gelas atau secukupnya sesuai selera. Lalu masukkan 1-2 sendok teh kunyit parut tersebut ke dalam air rebusan. Tunggu hingga air rebusan tersebut mendidih. Lalu setelah mendidih, saring kunyit tersebut ke dalam gelas. Lalu minuman kunyit tersebut siap disajikan. Selanjutnya ada kunci. Kunci memiliki manfaat untuk mengatasi kontraksi otot perut, mencegah peradangan atau antiinflamasi, melawan pertumbuhan bakteri dan jamur, serta menghambat pertumbuhan virus HIV. Selain itu, kunci juga memiliki manfaat untuk mengurangi rasa sakit atau analgesik. Kemudian ada cara untuk mengolah kunci. Ternyata gampang banget loh teman-teman. Caranya, ambil 2 rimpang kunci lalu rebus dengan 2 gelas air mineral, tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, saring air rebusan kunci tersebut dan diamkan hingga dingin. Setelah dingin, teman-teman bisa menambahkan perasan air lemon atau jeruk nipis atau madu. Setelah itu, siap untuk dinikmati. Daun suci. Daun suci bermanfaat sebagai pewarna hijau alami, menghambat radikal bebas, obat kolesterol, mengatasi disentri, beri-beri, dan nyeri haid. Salah satu cara pengolahan daun suci sebagai obat adalah dengan cara merebus beberapa lembar daun suci dengan 3 gelas air, kemudian direbus hingga mendidih. Setelah mendidih, kemudian disaring dan didinginkan. Sekian dari kami, semoga bermanfaat.